Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hafiz selaku pengampu mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dan teman-teman kelompok saya yang saya banggakan. Kali ini kita akan melaporkan hasil dari observasi pelaku usaha edupreneur di tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Oke, untuk kelompok kami itu dari kelompok 8 yang berisikan Fahmi Ardiansyah, Yasin Dinur Iswahyudi, dan Azahra Tazkiyah Qurrata Ayun. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Yusuf. Untuk uh, pelaku usaha edupreneur di sini kita melakukan observasi dengan salah satu bimbel yang berada di Bojongsari atau Sawangan, yaitu bimbel AHE atau anak hebat. Oke, yang dimana dari bimbel AHE ini kita bertemu dengan narasumber atau sekaligus langsung dengan owner dari bimbel AHE cabang Bojongsari. Di sini ada Ibu Ani Fatur Rohmah SPDI. Next slide. Oke. Di sini sebelum ini kita akan membahas sejarah usaha dari bimbel AHE ini. Yang dimana Bimbel AHE Bojongsari ini didirikan pada Oktober 2019 oleh Ibu Ani yang memiliki minat mendalam dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Pandemi COVID-19 membuat Ibu Ani mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang. Ibu Ani juga membuka bisnis bimbel ini sebagai tambahan penghasilan untuk keluarga. Namun, bimbel AHE merupakan singkatan dari bimbel anak hebat, mencerminkan visi dan misi lembaga untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Dari sejarah yang kita ketahui, bimbel AHE ini sudah didirikan oleh Ibu Ani dari masa COVID-19. Selanjutnya, Ibu Ani ini memperkembangkan bimbelnya dengan beberapa program-program tambahannya yang bisa apa namanya diikuti oleh para anak-anak sekitar Bojongsari untuk mengikuti program-program terbaru dari Ibu Ani atau Bimbel AHE ini sendiri. Next slide. Selanjutnya yaitu dari mana ide bisnis yang Ibu jalankan. Dari jawaban narasumber yang telah kita ketahui, uh, Ibu beliau ini muncul ide untuk membuka bisnis ini dari pengamatan Facebook. Facebook dari beberapa grup yang ada di Facebook, terutama yaitu untuk lokasi di Brebes, Desa Dumeling, di mana iklan bimbel yang menarik perhatian karena sukses meski berada di daerah dengan ekonomi rendah. Ketertarikan ini mendorong beliau untuk bertemu dengan pemilik bimbel tersebut yang ternyata berhasil memiliki 30 murid meski lokasi terpencil. Melihat potensi bisnis ini, beliau termotivasi untuk segera mewujudkan rencana membuka bimbel sendiri. Di sini ada persiapan apa saja yang Ibu lakukan di awal pendirian bisnis atau persiapan yang dilakukan Ibu Ani dalam pendirian bisnis di Bimbel AHE. Bimbel AHE ini menawarkan model bisnis yang mirip dengan franchise, di mana mitra bergabung dengan lembaga dan membayar biaya gabung. Sementara semua kebutuhan seperti buku, materi, dan lisensi sudah disediakan oleh AHE. Dengan pusat di Kertusuro, Solo. AHE memiliki sekitar 9.000 unit di seluruh Indonesia. Bimbel ini beroperasi di rumah-rumah, bukan ruko, bahkan ruko, sehingga modal yang dibutuhkan sangat kecil, hanya sekitar 2 sampai 3 juta. Model ini mempermudah mitra dalam memulai bisnis bimbel tanpa harus menghadapi tantangan dan biaya tinggi dari memulai bisnis sendiri. Dari persiapan yang telah kita ketahui, bisnis AHE ini atau bimbel AHE ini uh, dibuat fleksibel untuk kita sebagai apa namanya
pemula untuk memulai bisnis agar apa ya, lebih mudah untuk diterapkannya seperti itu. Jadi dengan budget yang sangat murah untuk membuka bisnis ini dan sistem-sistemnya itu sangat fleksibel, yang dimana akan mempermudah kita untuk menjalankan bisnis bimbel AHE ini. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu uh, persiapan bisnis yang dimana kita akan mengetahui analisis SWOT dari bimbel AHE ini sendiri. Jadi, memulai bisnis bimbel AHE ini sangatlah mudah dan tidak memerlukan proposal bisnis yang kompleks. Kunci utamanya adalah memastikan bahwa area yang dipilih belum memiliki bimbel AHE atau bisa dibilang area tersebut itu masih kosong dan tidak ada cabang bimbel AHE di daerah tersebut. Dengan membayar biaya gabung atau yang bisa disebut dengan biaya kerjasama dari bimbel AHE dengan cabang atau owner dengan apa namanya yang pusat owner tersebut atau CEO-nya. Jadi kemudian mendapat pelatihan serta modal awal. Selanjutnya yaitu analisis SWOT secara mendalam mungkin tidak dilakukan, namun analisis lokasi menjadi prioritas utama karena peraturan dari AHE-nya itu mengizinkan satu bimbel per satu kelurahan. Selain itu, peluang bisnis ini sangat besar bahkan di daerah kecil. Persiapan lokasi juga sangat mudah karena Ibu Ani sendiri juga merupakan uh, seorang konsultan sehingga memudahkan dalam mencari lokasi strategis. Dari lokasi strategis tersebut mungkin mempermudah Ibu Ani juga untuk merekrut para tutor atau uh, pembimbing dari bimbel-bimbel AHE ini sendiri. Jadi dari lokasi yang strategis kita akan memudahkan Ibu Ani untuk mem-hire atau memperkerjakan beberapa anak muda untuk menjadi tutor di bimbel AHE tersebut. Sebentar. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra Tazkia kepada yang saya persilakan. Terima kasih moderator. Slide selanjutnya akan masih membahas persiapan bisnis. Yang dibahas adalah tentang keunggulan bisnis, tantangan, serta solusinya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, Ibu Ani memberikan informasi bahwa Bimbel AHE menyediakan layanan bimbingan belajar dengan keunggulan biaya yang terjangkau dan fleksibilitas pembayaran untuk memastikan aksesibilitas kepada semua orang tua dan murid. Jadi Ibu Ani ini sangat fleksibel dalam pembayaran bimbel. Kalau ada orang tua murid yang kelihatannya kesusahan, uh, biasanya selalu diberikan keringanan oleh Ibu Ani. Bahkan nggak banyak sih, ada beberapa yang diizinkan tidak membayar bimbel. Nah, terus kami juga menyediakan materi dan permainan edukasi lengkap serta beragam layanan mulai dari membaca, mengaji hingga berhitung. Jadi selain bimbel, selain hanya bimbingan belajar, di bimbel AHE itu juga tersedia lengkap mulai dari mainan edukasi, terus eh, materi-materi yang bagus, beragam layanan mulai dari mengaji, membaca, menulis, berhitung ada di bimbel AHE. Nah, tantangan terbesar yang kami hadapi adalah dalam mencari murid dan guru pada tahap awal pendirian bisnis. Jadi tantangan bimbel AHE ini kesulitan mencari guru dan murid karena Ibu Ani sendiri ini perantau. Jadi nggak ada tidak ada kenalan, dan promosinya itu hanya benar-benar mengandalkan media online. Jadi lumayan sulit waktu awal merintis untuk mencari murid dan guru. Nah, terus selanjutnya
yang Ibu Ani katakan, untuk mengatasi ini, kami fokus pada promosi yang aktif dan peningkatan kualitas pengajaran melalui rekrutmen guru yang berkualitas dengan mengiklankan lowongan guru di platform online seperti OLX. Jadi Ibu Ani ini sangat aktif di media sosial, terutama Facebook, untuk mengiklankan Bimbel AHE ini. Sampai sekarang sudah punya 4 cabang sendiri dari Bojongsari, lisensi 4 cabang AHE yang dimiliki Ibu Ani. Selanjutnya, persiapan bisnis tentang peran modal dalam bisnis. Menurut Ibu Ani, modal merupakan elemen yang sangat penting dalam bisnis. Tanpa modal yang memadai, kita tidak akan dapat melanjutkan tahapan-tahapan eksekusi dari rencana bisnis yang telah disusun. Meskipun ada pandangan bahwa sebuah bisnis dapat berjalan tanpa modal, namun dalam kasus ini modal awal sangatlah krusial. Bahkan untuk membangun bisnis ini, saya perlu mengambil pinjaman. Oleh karena itu, modal awal sangatlah diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Jadi menurut Ibu Ani sendiri, modal ini sangat penting ya. Jadi kalau mungkin pernyataan apa namanya nggak punya modal juga bisa kok bangun bisnis. Nah itu nggak relevan dalam kasusnya Ibu Ani ini, karena untuk membangun dan merintis bimbel ini sendiri, Ibu Ani juga perlu mengambil pinjaman ke bank. Nah, selanjutnya tentang pelaksanaan bisnis secara umum. Tentang bahasan hal teknis yang harus ada dalam bisnis serta cara penyediaannya. Menurut Ibu Ani, dalam menjalankan bisnis bimbel ini, hal teknis yang menjadi fokus adalah sumber daya manusia yang berkualitas, tempat yang nyaman dan luas untuk aktivitas belajar anak-anak, serta manajemen usaha dan keuangan yang baik. Jadi karena ini mengajar anak-anak usia dini ya, jadi perlu SDM yang sangat berkualitas, karena umur-umur usia dini ini sangat krusial untuk dalam pendidikan. Selanjutnya, tempat yang nyaman dan luas juga perlu diperhatikan, karena namanya anak-anak energinya masih sangat aktif, jadi perlu tempat yang nyaman untuk anak-anak itu sendiri bisa belajar sekaligus bermain. Nah, Ibu Ani berusaha menyediakan SDM berkualitas dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru bimbel. Ibu Ani juga memastikan ketersediaan tempat yang memadai dengan progresif, dimulai dari ruang tamu rumah saya dan sekarang telah berkembang menjadi tempat bimbingan belajar dengan fasilitas kantor sendiri. Awal merintis ini, bimbel AHE yang pertama kali dimiliki Ibu Ani ini masih di rumahnya, di ruang-ruang tamu rumahnya. Namun sekarang terakhir saat kami observasi, bimbel AHE sudah memiliki tempat sendiri dan kantor yang memadai. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra atas pemaparan penjelasan dari hasil laporannya. Selanjutnya akan dilanjutkan eh, pemaparan laporan hasil observasinya itu. Bentar, saya lupa. Oh ya, kepada Fahmi Ardiansyah agar segera untuk dipaparkan hasil laporan observasinya. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, pelaksanaan bisnis tentang SDM yang membahas mengenai jumlah dan kriteria perekrutan karyawan, serta cara memanage dan mengembangkan potensi karyawan. Bimbel AHE Bojongsari ini memiliki sekitar 15 guru yang saya rekrut melalui pemasaran iklan di platform seperti OLX. Kriteria untuk menjadi guru tidak ada spesifikasi khusus, yang penting memiliki waktu luang dan mayoritas dari mereka adalah mahasiswa. Saya memotivasi dan mengelola karyawan saya dengan memberikan bonus berdasarkan kinerja mengajar mereka, yang langsung berdampak pada peningkatan progres anak-anak belajar. Fleksibilitas waktu mengajar bimbel AHE juga membantu karyawan untuk tetap fokus pada studi mereka. Hal ini telah terbukti dengan meningkatnya kompetensi karyawan dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas bisnis kami. Jadi di bimbel AHE ini Bu Ani ini
merekrut karyawan itu dengan pemasaran iklan dari platform OLX, yang dimana guru yang mengajar ini kebanyakan mahasiswa. Dengan fleksibilitas waktu mengajar di Bimbel AHI ini, membantu guru-guru tersebut untuk fokus pada studi mereka. Jadi, antara mahasiswa ini kan banyak yang jadi guru. Nah, jadi mahasiswa ini tidak mengesampingkan studi mereka untuk tetap belajar lagi. Next slide. Nah, selanjutnya pelaksanaan bisnis tentang operasional produksi mengenai pengaturan persediaan usaha, tantangan dalam pengadaan persediaan usaha, dan solusinya. Berdasarkan hasil wawancara, pengaturan persediaan usaha dilakukan dengan mengandalkan penyediaan buku dan modul dari lembaga AHE Pusat, sehingga cabang Bimbel AHE hanya perlu melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada tantangan yang dihadapi dalam mengatur persediaan karena barang-barangnya berasal dari pusat dan selalu tersedia dalam stok yang memadai. Dengan demikian, tidak ada permasalahan yang perlu diatasi. Jadi, di Bimbel AHE ini, untuk buku dan modul di setiap tingkatan itu sudah disediakan oleh pusat. Jadi, cabang-cabang AHE ini tinggal menyatat apa saja yang kurang untuk dibeli lagi di AHE pusat tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya, pelaksanaan bisnis di bidang pemasaran dengan pembahasan target dan pengenalan konsumen, strategi dan efektivitas strategi, serta cara mempertahankan. Bisnis Bimbel AHI ini memiliki target konsumen yang jelas, yaitu anak usia dini dari 4,5 tahun sampai dengan SD kelas 6. Untuk mengenali pasar ini, kami menggunakan strategi iklan yang aktif di media sosial, memperoleh peningkatan penjualan melalui testimoni orang tua murid. Pendekatan ini terbukti efektif karena kami berhasil mendapatkan 6 murid pertama dari iklan media sosial. Kami juga memperhatikan langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan usaha, termasuk menyelami bisnis dari awal hingga akhir, mengembangkan program baru, dan melakukan pemeliharaan serta evaluasi terhadap guru-guru kami. Jadi di Bimbel AHE ini, untuk pemasaran bimbel tersebut, itu melalui media sosial seperti Facebook, serta dari mulut ke mulut orang tua murid yang anaknya uh, bimbel di AHE tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Miardiansyah atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy dan Yudi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pelaksanaan bisnis, yakni manajemen dan laporan keuangan. Dari hasil wawancara, Ibu Ani ini menjelaskan bahwa Bimbel AHE Arhat sudah menerapkan manajemen keuangan dengan menggunakan aplikasi Kredibook. Setiap akhir bulan, Ibu Ani ini rutin mengingatkan orang tua murid mengenai waktu pembayaran. Dan jika ada yang telat bayar hingga 3 bulan, pelayanan biasanya dihentikan. Si Bimbel ini biasanya dihentikan. Terus juga peran manajemen keuangan dalam bisnis ini sangat penting karena membantu dalam memantau arus kas untuk mengetahui apakah bisnis ini mengalami keuntungan atau kerugian, terutama karena bisnis bimbel ini sering mengadakan acara-acara yang membutuhkan dana seperti peringatan 17 Agustus, Maulid Nabi, dan kegiatan lainnya. Terus laporan keuangan juga disusun kan menggunakan aplikasi Kredibook ini oleh Bu Ani sendiri sebagai pemilik bisnis.
Karena sekarang jumlah guru sudah cukup banyak, sehingga Ibu Ani ini hanya mengajar jika diperlukan. Informasi yang diinginkan dalam laporan keuangan juga meliputi pengeluaran bersih dan kotor, serta detail akuntansi dasar seperti debit dan kredit. Laporan keuangan juga disusun untuk memantau dengan jelas pemasukan dan pengeluaran kas, serta untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan mendatang dalam bimbel. Next slide. Selanjutnya, dalam pengembangan usaha, yaitu pengembangan dan harapan bisnis. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ani juga mengungkapkan bahwa selain bisnis bimbingan belajar yang sedang dijalankan, ia juga memiliki keinginan untuk memiliki bisnis swalayan. Meskipun belum ada rencana konkret terkait lokasi bisnis swalayan tersebut, Ibu Ani juga mengungkapkan aspirasinya untuk diverifikasi bisnis di luar bidang pendidikan. Terkait harapan terhadap bisnis yang sedang dikelola, Ibu Ani juga mengungkapkan keinginannya agar bisnis bimbingan belajar ini dapat tumbuh lebih besar, lebih bermanfaat, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu, Ibu Ani menekankan pentingnya bisnis ini memberikan manfaat dan keberkahan, bukan hanya dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dalam memberikan manfaat sosial bagi orang lain. Lalu dalam pembicaraan mengenai rencana pengembangan bisnis, Ibu Ani juga telah memiliki lisensi untuk membuka 4 cabang bimbel AHE Arhat di daerah Bojongsari Baru, Curug, Pondok Petir, dan juga Cisarua. Selain itu, keinginan untuk mengembangkan bisnis swalayan masih dalam tahap perencanaan yang belum terkonkretisasi. Ibu Ani juga menekankan pentingnya menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan prinsip untuk tidak terlalu idealis, selalu jujur dan rajin dalam beramal. Selain itu, ia menegaskan bahwa landasan bisnisnya adalah keyakinan kepada Allah. Terus, menurut Ibu Ani juga etika bisnis ini sangat penting dalam semua aspek bisnis karena berkontribusi dalam membangun branding bisnis dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak terkait. Dalam menerapkan etika bisnis ini, Ibu Ani menyarankan perlunya konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai yang diyakini, termasuk menjaga integritas dan kejujuran sebagai prinsip dalam berbisnis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Yasindi atas pemaparannya. Mungkin ini kita akan memberikan lampiran-lampiran dari beberapa hasil dokumentasi kita, yang dimana dari lampiran tersebut akan menjadi bukti bahwasannya kita sudah memenuhi observasi kepada pelaku bisnis edupreneur.